السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa menyelesaikan salah satu kewajiban sekaligus kebutuhan kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan kita akan melanjutkan kajian kita yang mana masih sekitar pembahasan as-siyam, yaitu pembahasan tentang puasa, yang mana pada pertemuan minggu yang lalu sudah kita membahas tentang pengertian puasa baik dari segi bahasa maupun istilah. Apa pengertian puasa menurut lughah bahasa? Pengertian puasa menurut bahasa dari segi bahasa al-imsak, yaitu menahan, ya. Kalau dari istilah para ulama adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala bil imsak, dengan cara menahan diri anil akli wasyurbi wal jima', dari makan, minum dan hubungan suami istri, dan wasairi al mufattirat, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbit fajar as-sadiq sampai terbenam matahari, ya. Kemudian sudah kita bahas juga macam-macam puasa yang diperintahkan dan puasa yang dilarang. Puasa yang diperintahkan itu ada yang diperintahkan dengan cara yang jazim, yang kuat perintahnya, yaitu wajib. Kalau tidak kuat perintahnya itu nafilah atau sunnah. Kemudian yang dilarang ada yang diharamkan dan ada yang dimakruhkan. Kemudian sudah kita membahas juga tentang fadilah dan hikmah puasa, ya, yang sangat banyak sekali, yang sudah beberapa hal sudah kita sebut. Kemudian kita sudah membahas juga tentang rukun dari puasa. Yang pertama adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, dan yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah menahan dari yang membatalkan tersebut dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian kita juga sudah membahas kalau ada seseorang yang di dalam mulutnya ada makanan, kemudian pada saat itu terbitlah fajar shadiq, apa yang dia lakukan? Dia hendaklah yalfidhahu, hendaklah dia membuangnya. Itu menurut jumhur fuqaha dari kalangan al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Jadi ittifaq mazhab yang empat ini. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa idza sami'a ahadukumun nida, kalau salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina fi yadih, sedangkan ada bejana di tangannya, baik itu dia mau minum
ataupun dia masih megang untuk nasinya, masih ada 2 suap misalnya, atau sesuap. Fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Maka jangan dia menaruh bejana tersebut sampai dia minum atau sampai dia makan, sampai dia menyelesaikan hajatnya tersebut. Apa kata ulama dalam hal ini? Oh, kata mereka adalah bahwa itu kalau azannya sebelum masuk waktu subuh atau fajar, sebelum terbitnya fajar. Karena sudah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khayti minal khaytil aswadi minal fajri. Maka kalau sudah terbit fajar haram, ya, haram. Tapi ada juga yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Tapi yang kuat kita untuk beribadah ihtiyat, kita sebelum terbit fajar kita sudah al-imsak, kita sudah menahan. Kemudian juga sudah kita membahas tentang syarat-syarat daripada puasa. Syarat-syarat puasa. Yang pertama apa? Ada yang catat? Al-Islam. Al-Islam. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-bulugh. Dia harus baligh, ya. Apa dalilnya? Rufi'al qalam an salasah, 'anil naim hatta yastayqidha, wa 'anil sabiy hatta yablugha, wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Dari as-sabi sampai dari anak kecil sampai dia baligh, al-bulugh. Kemudian yang ketiga apa? Al-aqlu. Yang namanya al-baligh wal aqil itu namanya mukallaf, yang dibebani. Kalau seseorang sudah baligh dan juga dia sudah sempurna daripada akalnya, maka dia itu namanya mukallaf. Mukallaf artinya yang dibebani oleh hukum-hukum syariah. Sedangkan kalau yang junun, yang orang gila, atau yang ma'tu, yang setengah gila, maka dia tidak wajib baginya untuk berpuasa. Atau juga yang namanya al-ighma, misalnya pingsan. Kita sudah menjelaskan hukum-hukum tersebut. Kemudian yang pembahasan yang syarat yang keempat, ya, yaitu al-iqamah. Al-iqamah. Ini sampai sini nampaknya dulu, yaitu al-iqamah. Al-iqamah apa artinya? Yaitu dia harus muqim, bukan musafir. Dia bukan musafir. Karena kalau dia musafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, kalau barang siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, maka hendaklah dia ganti di hari yang lain selain bulan puasa. Maka syaratnya harus dia muqim. Ini ijma' dinukilkan ijma' oleh Ibnu Hazm, ya. Jadi iqamah itu syarat yang keempat. Iqamah bukan azan kemudian iqamah maksudnya. Al-iqamah di sini menetap pada suatu tempat, bukan dia musafir. Nanti kita akan bahas tentang orang-orang yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa secara lebih mendalam tentang musafir insyaallah taala. Kemudian syarat yang kelima adalah at-taharatu minal haidhi wan nifas. Dia harus bersih, suci dari haid dan nifas. Berarti ini syarat untuk siapa? Untuk ibu-ibu, untuk wanita. Maka bagi ibu-ibu haram hukumnya kalau dia lagi nifas atau datang bulan untuk berpuasa. Sesuai dengan hadis Aisyah, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar biqada'is siyam wa la nu'mar biqada'i as-salah. Kami sudah haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami disuruh untuk mengganti puasa dan kami tidak disuruh untuk mengganti salat. Jadi kita ingatkan bagi ibu-ibu yang masih punya hutang puasa, sila gantiin.
mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Jangan sampai nanti ketemu Ramadan dia belum ganti. Oleh sebab itu bagi ibu-ibu sila segera untuk mengganti puasanya bagi yang belum mengganti, belum qadha ya, belum qadha. Soalnya ada ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, di antara istri Nabi juga ada yang sampai dia mau menjelang Ramadan dia baru untuk mengganti, mengqadhanya. Apalagi ibu-ibu sekarang kita di sini, iman kita sungguh sangat menipis. Paling malas kadang-kadang. Malas kadang-kadang. Oleh sebab itu kalau seandainya 6 hari, 7 hari, lama haid paling lama, yaitu 15 hari misalnya menurut suatu pendapat, maka ya rahmukumullah. Itu adalah 15 hari, bisa Senin Kamis, Yaumul Bid, itu niatkan untuk mengqadha puasanya. Nggih Ibu-ibu. Kemudian selanjutnya adalah syarat yang ke-6, yaitu al-qudrah 'ala shaum. Al-qudrah 'ala as-shaum. Dia mampu untuk puasa. Mampu untuk berpuasa. Jadi bagi yang sakit atau dia itu adalah orang tua yang sangat-sangat lemah, tidak bisa puasa, nanti akan datang, atau dia hamil, takut terhadap dirinya, atau takut tentun janin, atau wanita menyusui, takut terhadap dirinya ataupun terhadap anaknya, maka dia kalau sudah ada rasa takut seperti itu maka belum ada kemampuan. Jadi boleh mereka tidak berpuasa karena syarat puasa itu adalah al-qudrah 'ala siyam, harus mampu untuk berpuasa, harus mampu untuk berpuasa. Jadi kalau sakit, kalau orang tua yang ajus, nanti juga kita akan sebutkan siapa saja yang boleh untuk tidak puasa insyaallah taala. Kemudian syarat yang ke-7. Muallif di sini memberikan tertib daripada syarat yang ke-7, itu yang paling penting sebenarnya. Adalah niat. Itu adalah niat. Sehingga beliau mengatakan an-niyatu fis shaum. An-niyat dalam puasa, ya. Niat dalam puasa. Jadi syarat niat itu adalah mutlak, ya. Segala amal ibadah harus dia ada niatnya, disertai niat. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Jadi bahwa yang namanya niat adalah syarat sahnya puasa, itu adalah daripada ijma' dan ittifaq, ya, ittifaq mazhab yang 4, Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah dan Hanabilah, bahkan wa hukiyal ijma'u ala dzalik. Dan sudah diijma'kan bahwa niat puasa itu harus ada niatnya. Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi itu adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua juga dalilnya adalah daripada al-aql. Innas shaum ibadatun mahdhah. Sesungguhnya yang namanya saum, puasa, itu adalah ibadah yang murni, mahdhah dia. Apa artinya pengertian daripada ibadah mahdhah? Ada ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah dan ada ghairu mahdhah atau muta'addiyah. Yang namanya ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang murni. Murni seperti zikir, seperti salat, itu ibadah mahdhah. Harus tuntunannya sesuai dengan yang disyariatkan, ya, syariat. Kalau ghairu mahdhah seperti sedekah misalnya,
Kenapa? Karena mahdoh untuk diri orang yang melakukan tersebut, ibadah tersebut. Kalau ghairu mahdoh untuk pahalanya untuk dirinya, dan itu muta'adiyah untuk orang lain juga. Misalnya sedekah, antum dapat pahala, orang juga dapat manfaat. Nah, seperti zakat misalnya juga. Itu adalah untuk orang lain juga, ya, untuk orang lain. Sehingga kalau mahdoh, jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, murni, ibadah yang murni, salat, zikir, puasa dan lain sebagainya, itu tidak boleh kita melebihinya. Melebihinya, ya. Tetapi kalau ada orang yang berzakat misalnya zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah. Itu sekitar 2,5 atau sekitar 3 kilo dari beras. Itu kalau kita lebihkan 4 kilo, bid'ah atau enggak? Enggak. Tidak. Kenapa? Ghairu mahdoh, dia tidak murni. Karena semakin banyak antum berikan untuk orang lain, niatkan sedekah kalau ada lebihnya. Tapi kalau antum mau sholat 4 rakaat zuhur, lebihkanlah. Lebihkan serakaat ini. Ini kan nafilah. Antum bilang, enggak boleh. Tidak boleh. Karena sholat itu mahdoh dia. Seperti zikir-zikir juga adalah mahdoh, murni. Kalau muta'addiyah itu adalah bisa manfaatnya untuk orang lain. Itu pengertian daripada mahdoh. Maka setiap yang mahdoh itu adalah harus dia dengan niat. Harus dengan niat. Kemudian li'anna shaum wal imsak lughatan wa syar'an, dan juga yang namanya puasa dari segi pengertian bahasa artinya menahan diri. Dari pengertian istilah juga menahan diri, ya. Wala yatamayyazu syar'iyyu 'anil lughawi illa bin niyyah. Tidak bisa kita bedakan mana maksud kita mau imsak, mau menahan dari segi bahasa dan dari segi istilah, kecuali apa? Kecuali niat. Niatlah yang membedakan. Niatlah yang membedakan. Kemudian kapan niat untuk berpuasa? Kapan? Pirang anta berniat berpuasa ya? Pirang. Pembahasan pertama adalah pada waktu niat pada puasa yang wajib. Seperti puasa Ramadan, atau puasa qadha, atau puasa nazar. Misalnya yang wajib. Tira anta berniat. Jadi hukum berniat, ya, pada malam harinya untuk puasa yang wajib, yang fardu, itu adalah apa kata ulama? Yajibu tabyitun niyyah minal laili qabla tulu'il fajri. Wajib kita berniat pada malam hari sebelum terbit fajar, pada puasa yang fardu, yang wajib, ya. Ini mazhab jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Maka kalau kita mau puasa, maka kita katakan bahwa puasa itu syaratnya niat. Niat itu sebelum masuk ibadah atau sesudah masuk ibadah? Sebelum. Kemudian juga dari Hafsah, ya, Hafsah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajri. Tidak ada puasa, tidak sah puasanya bagi orang-orang yang tidak berniat sebelum fajar. Jadi harus kita berniat sebelum fajar. Sekarang pembahasan masalah lagi. Tadi bahwa wajib kita untuk berniat bagi puasa fardu wajib itu pada malam. Sekarang masalahnya adalah puasa Ramadan sekarang. Apakah di
disyariatkan atau diwajibkan kita untuk berniat setiap malam untuk hari-hari puasa tersebut, ataukah cukup dengan niat kita pada awal puasa, awal Ramadan, ya, awal Ramadan, ya. Ini khilaf ulama. Di sini ada khilaf ulama, ya. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan bahwa yushtaratu tajdidun niyah likulli yaumin min Ramadan. Disyaratkan untuk memperbaharui niat untuk tiap hari-hari pada bulan Ramadan. Jadi tiap hari, tiap malam kita sebelum fajar kita sudah berniat sejak malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai akhir Ramadan. Tiap malam kita harus berniat untuk hari-hari puasa kita, ya. Ini adalah mazhab jumhur ulama, ya, dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, jadi bagi pendapat jumhur ini, siapa yang dia tidak berniat, ya, berniat pada malam harinya, maka dia tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya walaupun dia berniat untuk puasa 1 bulan penuh pada awalnya. Pada awalnya. Ini adalah menurut jumhur. Apa dalilnya? Dalilnya innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal itu adalah tergantung pada niatnya. Dan juga dari asar Hafsah tadi bahwa tidak sah puasa seseorang kalau dia belum berniat pada malam harinya sebelum fajar, ya. Kemudian juga dia pakai kias. Kias bahwa yang namanya bulan puasa itu adalah seperti sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi tiap harinya itu waktu sholat kan ada jeda-jedanya. Begitu juga pada puasa. Pada puasa, lain hari pertama, lain hari kedua. Begitu juga dengan sholat. Sholat zuhur harus niat kita sholat zuhur. Sholat maghrib harus sholat maghrib. Tidak mungkin kita akan berniat pada awal fajar, saya hari ini akan niat sholat subuh, maghrib, asar, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sekali niat. Ini dikiaskan ke sana. Oleh sebab itu tiap malam harus ada niat untuk tiap hari. Maka ini dinamakan tiap harinya itu ibadah mustaqillah. Dia itulah ibadah mustaqillah. Ibadah menyendiri. Seke taon. Seke. Agak kuat dalil mami deh. Kuat dalil ni jumhur ulama Malik. Jumhur ulama. Malik sak kedua adalah kanggun. Nun rasa. Kanggun. Annama yushtaratu fit sesungguhnya pendapat sak kedua itu adalah cukup berniat awal Ramadan, awal bulan puasa. Misalnya malam tanggal seke, ya Allah, atau dalam niat puasa sebulan full, sebulan penuh. Sebulan penuh. Kembali annama yushtaratu fihi at-tatabu' takfin niyatu fi awwalihi. Sesungguhnya kalau sesuatu ibadah yang disyariatkan untuk tatabu' terus menerus kita kerjakan sebulan penuh, hari pertama kedua, tidak boleh kita putus, ya. Maka katanya cukup niat satu kali niat aja. Satu kali niat, ya, karena kita namakan puasa Ramadan. Satu namanya puasa pada bulan Ramadan, harus terus menerus, ya. Fa idzan qata'at tatabu' li 'udhrin yubihuhu thumma 'ada ila as-shaum fa inna 'alaihi ay yujaddida an-niyyah. Kecuali lamun tengah puasa terdait isi sakit atau lalu musafir, jadi musafir safar, kemudian berbuka, maka dia berarti sudah hilang tatabunya terus menerusnya, berurutannya sudah hilang, maka dia harus memperbaharui niatnya.
baru niatnya. Ini adalah dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah dan Ibnu Utsaimin juga fatwakan tentang seperti ini. Oleh sebab itu, tak ada salahnya kalau kita sejak awal Ramadan berniat apa? Untuk puasa daripada 1 bulan full. Kadang-kadang juga nanti lupa. Ada yang tidur sampai fajar nantinya belum berniat apa-apa. Tapi yang namanya niat tidak usah terlalu dipusingkan. Lui, you pusingan nih niat. Apa pusingan? Nawaitu untuk pusing. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah tampirunani fi Lombok di Lombok. Apa aran tuku Malik. Apa kata Syekhul Islam Taimah mengatakan saya sauah arak niat tentun dalam angan en puasa lemak berarti wah berniat. Wah berangan, wah arak jazam. Tekad niat puasa lemak. Puasa lemak wah arak. Dengan nani tuis jam 3 jam 4. An bekelur. Apa orang bekelur no mami? Sahur. Lamun wah sahur je wah jelas arak nih. Niat. An puasa lemak. Gerhana wah bih 2 piring isi nyaur masih dimasak berniat. Jadi masalah lupaan nawaitu. Padahal luahannya nyaur. Ulang balik. Nah. Jadi itu cukup niat itu. Kalau sudah ada azam kita, jazam kita, niat kita dalam angan untuk puasa besok, maka kita sudah berniat. Berniat. Ini masalah dalam puasa yang wajib. Jadi tiap malam dia harus berniat sebelum fajar dan dia silakan kita berniat pada awal Ramadan. Kemudian pada malam-malamnya juga kita memperbaharui niat kita. Lagu biasa minano apa aran tarawih kita? Ara hingga sembahyang itu ya anjaan. Ara niat no. Nah, yelin berniat pada pirang-pirang. Imin tenggelam matahari. Wah malam sebelum fajar. Luas waktu berniat. Tendek jam pusing-pusing. Masalah yang tendek jadi pusing-pusing diam sandi apal nawaitu masih baru. Kemudian masalah pirang tak berniat lamun puasa sunnah. Ara ibu-ibu misal puasa bapak-bapak ibu-ibu bedoang. Ya bapak-bapak puasa sunnah. Apa contoh puasa sunnah? Senin Kamis, puasa Ayyamil Bir, puasa Daud misalnya dulu. Atau puasa sunnah mutlak. Sebab. Ada sebab. Oleh jelu Rebu misal pokoknya bangkat misal jam 7 oleh arah isa nyampah hinaan puasa mentok. Puasa mentok misal. Hukum untuk dia berniat sebelum fajar untuk puasa sunnah ya. Apa bahasa ulama? La yushtaratu fi siyamit tatawwu tabyitun niyah minal lail. Ndek syaratan. Lamun puasa sunat berniat malam. Ini alamat mazhab jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Apa dalil wahai jumhur? Di syaratan malam berniat. Saya ingat hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Supo jelu tamu lebali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal indakum syai'? Hal indakum syai'? Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Sayyidul Bashar. Itu adalah semulia manusia.
Ngenuan datang tun balin datang ngenuan tu senina arak ndi et keluar berdarah. Arak ndi daun ta. Arak ndi daun. Saya apa? Pirjeluan bahasan Ummul Mukminin bahwa dinuah terseriuk pendat sugul lengan balin Rasulullah SAW. Cukup isi aswadain. Aswadain apa? Tamar kanje mak. Aik kanje kurma doang. Oleh sebab itu apa? Hal indakum syai'? Apa kata Aisyah? Faqulna la. Qala fa inni idzan sha'im. Ada apa-apa wahai Rasulullah? Apa bahasa Rasulullah? Gedakan saut piring jembung. Ende, lamun itu je apa ke onen jagaan. Lamun menu je ekspuasa mentok juluin. Puasa. Ibu-ibu Arab bapak-bapak sama ni. Jujur reda jaga. Oleh sebab itu, ini Rasulullah SAW tak temukan apa-apa. Sudah, ini shaim. Itu padahal sudah terbit fajar. Itu sudah terbit fajar, ya. Kemudian jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lamun baru onen teh kanggo ndeen itu syaratan niat tu malam. Kemudian lamun kejelu pirah teu berniat. Apakah sahan niat jam 7, jam 8, zuhur atau setelah zuhur? Khilaf ulama ya. Khilaf ulama. Arak sakana bahun lamun sebelum menzawal, sebelum zuhur. Engkah. Dengan syarat dituah kelur enam apa-apa atau segala sesuatu yang membatalkan puasa. Untuk puasa sunnah. Ini pembahasan puasa sunnah. Bahasa ulama masih setelah zawal, setelah zuhur masih ndeng kembe. Asalkan belum melakukan yang membatalkan puasa. Masalah ni nani lamun jam 11. Ulik-ulik telai bangkat di rumah nyampah di rumah ngupi one. Ulik-ulik mu eda kanduk kelak one tu iman tak kuat tandin juluk ya. Iman tak kuat puasa menton. Mudahan di andi-andi ni ustaz ni. Mudahan ada. Hanya puasa. Berembek jari searan pahala. Apakah pahala yang titung ilik selapu ilik sebelum sesudah fajar atau yang mulai kiri jam 10 atau jam 11 ulin baru itu. Bahasa ulama bahwa yang namanya pahala itu pirana insya'un niyah, piran mulai benih niat. Jadi nak hitung pahala. Saya awal dituah niat puasa. Ini taberangan tuh, ini taberangan. Oleh sebab itu, lamun hingga zuhur masih baru mulai ada empedaran niat puasa masih bahung. Pahala milik zuhur sampai tenggelam matahari waktu puasa setengah. Kemudian masalah selanjutnya, masalah doang ya nani. Masalah selanjutnya adalah daripada al-jazmu fi niyatis shaum. Harus bertekad bulat tan sungguh-sungguh tak berniat dekat puasa. Karena sengaja berniat itu. Ya, sehingga jadi masalah pertama adalah masalah dengan sak niat lagu masih ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih ragu-ragu. Puasa ndik lemak. Puasa ndik lemak. Jadi man taraddada fin niyati shaumil wajib. Perhatikan. Sai sak ragu-ragu ndik jazam, ndik bolak niat tekad nak puasa lemak ya. Fi shaumil wajib pada puasa wajib. Hal yasumu qadan aw la yasum? Puasa lemak atau ndik? Puasa lemak atau ndik? Mau hidayah dengan biasa setiap tahun setan datang. Puasa ndik. Datang wastamarra hadza taraddud ila al-ghad. Wah terbit fajar masih puasa atau ndik jelu ininya. Beremeh summa samahu lagu wah terbit fajar. Wah bih batas enggan niat. Lagu masih dia ragu-ragu.
lagu aneh puasa mentok ono ni terus. Puasa mentok onani ni. Lawan tersilik ke lawan. Biasa. Fa shaumuhu ghairu sahih. Maka puasa ndien sah. Saya ingat seorang puasa itu harus niat memang jazam. Bolat tekad atau puasa dengan sengaja tendek saran ragu-ragu. Pada marak dekan dengan sembahyang. Dengan sembahyang tendek ragu-ragu tanda sembahyang atau putus sembahyang. Segera pira nak berniat dan putus sembahyang kan. Mau lepas sembahyang, batal sembahyang. Saya enggak saran niat itu adalah syarat. Jadi syarat itu sebelum mulai ibadah sampai selesai harus ada. Kemudian sunnah puasa, pembahasan baru. Sunnah puasa. Pertama sunnah di antara sunnah puasa adalah ta'jilul fitri. Menyegerakan untuk berbuka. Lamun nuah jelas searan tenggelam matahari sila langsung berbuka. Tanda anti bang. Saya ingat bang itu adalah tanda panggilan untuk sholat. Tapi untuk berbuka puasa itu adalah terbenam matahari. Bisa kita azan jam 6 misalnya terbenam matahari masuk waktu. Lagu mancan merbot ininya julu sama mulai setengah petuk lain. Gerah antih ngebang tu. Enggak. Oleh sebab itu pengertian harus ya bahwa yang namanya azan itu adalah i'lan untuk solat ya. Sedangkan waktu itu berbeda waktu solat. Sehingga kalau kita misalnya sudah waktu isya. Sekarang sudah isya misalnya. Kita masih membahas pelajaran kita. Apakah disunahkan tetap azan? Tetap sunahkan. Tetap sunahkan. Tapi karena kita dianjurkan untuk salat pada tepat waktu, maka azan juga begitu masuk waktu disunahkan ketika masuk waktu. Dan kalau subuh ibu-ibu, bapak-bapak, itu ada azan, 2 azan di sana sebenarnya, ya, 2 azan. Yang pertama itu adalah azan sebelum masuk waktu subuh, fajar as-sadiq. Maka Bilal itu azannya sebelum waktu subuh. Maka kalau ada yang pernah haji atau umrah, biasa 1 jam sebelum terbit fajar waktu subuh itu azan di Masjidil Haram. Atau kebanyakan masjid di Saudi Arabia azan di sana. Itu adalah sunnah. Kadang dengar qiyamul lail jam 2 sampai jam 4 waktu istirahat. Saya satedam milik jam 10 sampai jam 4 waktu mulai. Kadang qiyamul lail. Lamun Abdullah bin Ummi Maktum itu salat dan azan adalah masuk waktu. Masuk waktu. Lamun mereka jaan masuk waktu ditanggu keluar pedaran Malik. Ya, azan. Sehingga azan itu adalah menandakan. Ya, jadi masuk waktu. Jadi dan waktu daripada kita berbuka itu adalah apa? Summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Malam maksudnya di sini adalah awal malam, yaitu ketika sudah ghurub syamsi, terbenam matahari waktu salat maghrib. Maka sehingga kata ulama yusannu lis-shaim ta'jilul fitri. Disunnahkan bagi yang puasa untuk menyegerakan berbuka. Maka siapkan sebelum sebelum pola apa jaga kopi es apa sebelum daripada waktu kadet en sunahan lawan itu anda apa kesunahan ketika kita akan berbuka. Karena ada daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Sesungguhnya senantiasa yang namanya manusia itu di dalam kebaikan selama ni menyegerakan berbuka. Sajadi merebut masih tete kadinanu jamaah ni. Kadinanu jamaah. Ngenam julu. Mongkak julu. Moka tu mongkak. Moka berjulu. Dan ini adalah ijma' ulama juga. Kemudian apa doanya bacaan kita ketika kita berbuka. Jadi disunnahkan ketika kita berbuka kita berdoa. Jadi berdoa. Jadi karena salah satu doa yang la yurad tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Atau doa yang tidak ditolak itu adalah doa orang yang puasa ketika dia berbuka puasa. Makanya di sini ada dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dham'u wa batalatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah taala. Dua ni bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ni lamun berbuka atau berdoa zahabal dham'u telah telang rasa haus. Wa batalatil uruq dan telah basah urat. Wa sabatal ajr dan telah tetap searan pahala insyaallah taala. Tapi ada masalah sekedik ya Malik nani. Masalah doa ni. Waktu mustajab doa inda fitrihi dalam hadis ketika dia berbuka. Lagu tu dalam hadis ya inda fitrihi atau ijin sebelum ta buka, dekat buka, sesudah buka. Lagu tu dalam hadis ya cocok kempiran mami ya tetanu. Zahabal zamu telah hilang haus. Berarti buka julu ngenam. Bismillah. Kemudian buka. Kemudian sah-sahan buka itu. Zahabal dham'u. Wa batalatil uruq. Telah basah urat. Kemudian wasabatal ajr. Telah tetap. Yang namanya pahala. InsyaAllah ta'ala. Maka ini adalah setelah. Doa ini setelah. Setelah berbuka. Ada pendapat juga yang namanya inda fitrihi, ketika dia berbuka itu adalah maksudnya sebelum dia berbuka. Hukum ada yang sebelum senyaan searan sebelum berbuka masih dekan dalam keadaan puasa. Puasa. Sebab dalil saona itu doa tidak ditolak adalah dengan puasa sampai dia berbuka. Kemudian dekan puasa itu masih dekat lapah-lapah lalu. Wah lui macam-macam makanan tu. Peson, abuk banget apa. Polak. Es cendol siapa. Mengilar bareh sehingga tu ya khusyuk terpuasa buka. Buat berdoa. Khusyuk tak berdoa. Kita akan berdoa secara merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk di sana masih terlapah. Lamu tu hampir hujan di nama mereka. Ngandur lain Malik ngopi apalagi dengan teman-teman makruh honen ambil pendapat ini je dak doan Malik. Dak doan Malik. Dak doan Malik. Ada doa Malik sehingga kata Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa doa sebelum itu lebih itu adalah diharapkan untuk
Mulai sebelum berbuka. Tapi untuk menggabungkan ini tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita berdoa sebelum dan sesudah dengan doa yang ini. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Misalnya, Arab masih dalil sabar telun gunding kuat. Aku bahasun ulama, lama tak baca mimba biddu'a. Doa doang, ndek mereka. Lagu doa ya tendek sebelum berbuka, lagu ni ada doa kontek lalu. Dia nuah sangat nani nak mulai auzubillah unin bayati kan mo. Nama bayati itu makoma lagu-lagu. Cara lagu-lagu Al-Qur'an. Baru tak bih doa. Selaput napa milim kebaikan dunia akhirat mustajab doa tu. Mustajab doa tu. Saya ingat Amin wah lemak lamun waktu anda wah dekan ngaji terutama itu ngaji per menit tim ini ngaji ada 5 menit. Wah luik wah 30 hari atau 29 hari sebelum buka dekan wayun ngaji cato wayun siraman rohani itu elim berdoa tu wah doa apa kami apa milik masih lapu milik masih. Ustaz Gunawan je lain-lain doa ni. Memilih berdoa mana masih ni kembe. Kemudian adalah sunnah yang selanjutnya hukum daripada makan sahur insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang makan sahur insyaallah taala. Masih ngonek puasa jadi ada yang ada. Pokok tamu insyaallah taala. Jadi demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita pada malam hari ini. Syarat puasa sudah kita habiskan dan insyaallah sunnah-sunnah puasa pada putaran selanjutnya, kemudian adab-adab puasa, kemudian baru siapa saja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, kemudian siapa apa saja yang membatalkan puasa, baik yang sudah ada dalam kutub para ulama fuqaha kita ataupun masalah yang membatalkan puasa yang kontemporer yang pada zaman-zaman ini terjadi. Kemudian baru kita akan masuk pembahasan bulan Ramadan, fadilahnya, Lailatul Qadar, fadilahnya, cara menentukan bulan. Kemudian terakhir adalah pembahasan tentang i'tikaf. Masih ngonek mami. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kuburan saya sendiri dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada yang bertanya silakan.